Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan waktu dan terima kasih untuk teman-teman yang hadir pada talk show beasiswa Universitas Hasanuddin sesi 1 dengan tajuk kuliah gratis dengan beasiswa. Nah, sebelum kita mulai, saya mau sapa dulu teman-teman. Ini sudah ada 103 peserta. Ini semua dari Unhas atau dari universitas mana saja? Dari Unhas. Boleh bersuara dulu. Dari Dari Unhas, Unhas semua ya? Unhas, Kak. Iya. Oh ya. Iya. Karena dari Unhas semua, ada tidak dari universitas lain? Ada dari universitas lain? dari UNM, Kak. Oh ya, dari UNM. Ya, terima kasih yang dari UNM, Rista udah bergabung di talk show beasiswa satu ini. Karena waktunya sudah 13.29, kita mulai. Saya akan overview sedikit tentang talk show beasiswa ini. Kenapa kemudian kita melaksanakan dari ruang beasiswa melaksanakan talk show beasiswa ini? Karena kami anggap bahwa semua mahasiswa itu memiliki hak atau memiliki kita semua memiliki hak untuk menerima beasiswa. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kita ingin meluangkan waktu kita dan invest ke waktu kita untuk meraih beasiswa tersebut? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, karena teman-teman sudah join dengan kita di talk show beasiswa sesi 1 ini dan akan mendengarkan berbagai awardee, terutama cerita-cerita, tips-tipsnya itu dari berbagai awardee beasiswa yang ada di Indonesia. Ada beasiswa nasional maupun internasional. Nah, tidak kenal maka tidak sayang, saya Erwin Syam. Saya juga mahasiswa Unhas, Prodi Hubungan Internasional. Hai semuanya, saya angkatan 2016 dan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Nah, untuk efisiensi waktu, saya perkenalkan dulu, kita ada 5 narasumber pada kesempatan ini. Ada dari beasiswa KIP atau sebelumnya dinamakan Bidik Misi, ada beasiswa internasional Cargill Global Scholar, dan ada XL Future Leader, ada Islamic Sociopreneur Development Program, dan yang terakhir ada beasiswa di Ethos. Nah, teman-teman yang ingin bertanya tentang semua kelima beasiswa ini, silakan dituliskan di kolom room chat ya. Nah, untuk beasiswa yang pertama, kita akan mendengarkan semua narasumber selama 7 menit, dan teman-teman selama proses berlangsungnya talk show, mohon untuk di-mute speakernya supaya lebih kondusif. Nah, jika ingin bertanya, kami akan persilakan di akhir sesi, dan jika malu ataupun tidak memungkinkan koneksinya, tidak memungkinkan untuk mengaktifkan suaranya, teman-teman boleh tuliskan di room chat, nanti kami baca satu persatu untuk ditanyakan kepada narasumber. Nah, karena narasumber sudah ada semua, kita persilakan untuk beasiswa yang pertama. Di sini semua ada penerima bidik misi tidak? Atau sedang dalam proses pendaftaran? Masih proses, Kak. Oh ya, semoga diluluskan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan dari awardee dari Bidik Misi yang sekarang berubah nama menjadi KIP. Beliau merupakan Ketua Umum Ikatan Keluarga Bidik Misi Universitas Hasanuddin tahun 2018. Beliau adalah Suryanto. Di slide teman-teman bisa follow Instagramnya, Kak. Ya, beliau akrab disapa Kak Anto. Kita berikan kesempatan selama 7 menit untuk Kak Anto untuk memaparkan presentasinya. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Kak Anto. Silakan, Kak.
Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Dengaran Kak. Jelas, Kanto. Jelas. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah suatu kesyukuran yang patut kita syukuri pada kesempatan hari ini karena teman-teman sebanyak 104 orang ini bisa berkumpul walaupun secara virtual, dan bangganya lagi adalah kita berkumpul di dalam suasana yang sangat semangat dan positif sekali, dan saya pikir kakak-kakak yang menginisiasi kegiatan ini sangat luar biasa. Saya kenal baik Kak Budiman Teri selaku founder dari Ruang Beasiswa, Kak Erwin juga, Kak Akram Sidik, dan beberapa pemateri lain. Ini tentunya memberikan semangat kepada kita untuk terus berkontribusi terhadap negeri ini ke depannya, terutama bagi kita yang masih muda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryanto. Seperti tadi diperkenalkan oleh Kak Erwin, saya adalah Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidik Misi Universitas Hasanuddin tahun 2018. Kemudian saya saat ini juga menjabat sebagai PSDMO Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi Nasional yang berpusat di Jakarta. Ya, jadi pada kesempatan ini saya mohon izin kakak moderator, saya share screen dulu. Kalau ya, mohon izin silakan. Silakan. Ini Dian dulu di. Oh iya. Screen dulu. Silakan Kak. Ya, jadi pada kali ini untuk adik-adik saya dengar tadi semangatnya sangat luar biasa sekali. Ya, sudah terbaca ya Kak Erwin? Sudah terbaca kok Kak. Ya, siap. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit memperkenalkan tentang beasiswa ataupun bantuan dari KIP Kuliah itu sendiri, dan nantinya saya berharap bisa sharing dengan teman-teman yang lain juga. Yang pertama tentang KIP Kuliah, dan pada dasarnya KIP Kuliah ini merupakan perluasan akses pendidikan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diimplementasikan dalam peraturan Permendikbud nomor 10 tahun 2020. Ini menjelaskan tentang apa sih sebenarnya KIP Kuliah itu. Nah, KIP Kuliah ini merupakan bantuan pendidikan ya, jadi ini perlu digarisbawahi oleh teman-teman bahwasanya banyak yang menganggap bahwa bidik misi ini adalah merupakan beasiswa penuh. Ternyata selain dianggap sebagai beasiswa, pada prinsipnya bidik misi ataupun KIP Kuliah ini merupakan bantuan pendidikan oleh pemerintah melalui Kemendikbud seperti itu. Ya. Kemudian sasarannya siapa? Tentu adalah mahasiswa yang ataupun adik-adik mungkin yang hadir di sini memenuhi kategori atau yang daftar, ada yang sudah daftar tapi belum dinyatakan lulus dan sebagainya. Nah, yang diharapkan bisa terfasilitasi di dalam di dalam beasiswa ini adalah adik-adik yang kategori kurang mampu secara ekonomi tetapi mempunyai potensi akademik yang baik, punya prestasi baik itu di bidang akademik ataupun di bidang-bidang yang lain di luar akademik dari teman-teman, bisa saja di olahraga atau di kesenian dan sebagainya. Nah, itu bisa digunakan untuk mendaftar KIP Kuliah ini. Nah, untuk berkas-berkasnya sendiri tentu saja teman-teman bisa pelajari, karena waktu yang diberikan hanya 7 menit, saya tidak bisa membahas 15 halaman ini secara utuh. Saya memberikan saja penjelasan secara ringkasnya. Yang pertama, teman-teman harus punya KIP Kuliah. Nah, ada yang bertanya, bagaimana Kak kalau misalnya kita tidak punya KIP Kuliah?
Nah, opsi lainnya adalah teman-teman bisa mengurus surat keterangan tidak mampu atau surat bantuan sosial yang lain yang dipunya oleh teman-teman, apakah dalam bentuk PKH dan sebagainya. Nah, kemudian sasaran PTN, saya kira Unhas merupakan PTN yang salah satu terbanyak mendapatkan kuota KIP kuliah ini. Dalam tiap tahunnya itu rata-rata 1.000 ya, ada 900, 1.000, 1.000 lebih. Nah, tetapi range-nya berada di 1.000 itu per tahun. Kemudian mengenai ya ini tadi ya pendaftaran. Apabila teman-teman punya KIP kuliah bisa langsung mendaftar. Kemudian apabila tidak mempunyai KIP kuliah bisa menggunakan KKS ya. Kemudian bisa mengakumulasi pendapatan keluarga, pendapatan kotor gabungan orang tua sebesar 4 juta atau pendapatan kotor gabungan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga sebanyak 750. Saya kira ini aturan teknis yang teman-teman bisa pelajari apakah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian apa sih yang didapat setelah misalnya dinyatakan lolos bidik misi? Yang pertama, adik-adik bisa mendapatkan biaya hidup. Nah, biaya hidup yang dimaksud di sini adalah biaya di luar biaya kuliah dan biaya seleksi. Nah, biaya kuliah ini adalah biaya, kalau di UNAS itu namanya UKT, saya tidak tahu di kampus lain apa namanya. Kalau di UNAS namanya uang kuliah tunggal. Nah, besarnya ini ditentukan oleh universitas, tetapi dari kementerian sudah menetapkan berapa jumlah maksimalnya. Ya. Kemudian biaya seleksi. Nah, biaya seleksi yang dimaksud di sini adalah mungkin teman-teman juga sudah melalui biaya seleksi. Misalnya teman-teman ingin mengikuti SBMPTN, maka khusus untuk pendaftar bidik misi itu dibebaskan dari biaya seleksi SBMPTN. Kemudian jangka waktu. Nah, teman-teman yang mendaftar diberi kesempatan atau akses untuk menikmati fasilitas KIP kuliah ini selama 8 semester. Ya, jadi ada yang kuliah lebih dari 8 semester. Nah, itu sudah tidak menerima lagi. Jadi semester 9, 10, 11 dan seterusnya itu sudah tidak bisa mendapatkan KIP kuliah. Nah, range-nya ada di untuk S1, diploma 4, diploma 3, diploma 2 dan seterusnya. Kemudian aksesnya teman-teman bisa mengakses website dari KIP kuliah yaitu kipkuliah.kemendikbud.go.id. Nah, teman-teman bisa silakan pelajari di sana. Ya, mungkin ini sedikit jalur pendaftaran dari teman-teman sendiri. Dan yang uniknya adalah KIP kuliah ini merupakan kuliah yang diberikan oleh pemerintah, bantuan pendidikan, dan datanya itu terintegrasi. Jadi bukan hanya satu kementerian yang punya data, tetapi terintegrasi dengan kementerian yang lain. Nah, Kementerian Sosial sebagai pengelola dana bantuan sosial, nah tentunya punya data tentang siapa sih yang layak dengan tidak layak itu diberikan bantuan. Nah, termasuk kepada bantuan akses pendidikan ini, akses pendidikan KIP kuliah. Prosesnya agak panjang apabila ingin saya jelaskan secara detail, nanti bisa kita sharing-sharing saja. Teman-teman juga bisa tanya saya secara langsung, apakah bisa lewat WhatsApp atau menghubungi saya lewat Instagram. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Kak Erwin. Oh iya, Kak. Baik-baik. Sesi pertama saya kembalikan ke Kak Erwin, nanti bisa lebih banyak diskusi ya, Kak. Oh ya, siap-siap. Terima kasih untuk Kak Anto ya sudah memberikan informasi terkait KIP kuliah. Nah, teman-teman banyak sekali pertanyaan terkait KIP kuliah, dan untuk sesi pertanyaan kita akan di akhir sesi. Nah, kemudian kita akan lanjut, ya ini beasiswa internasional yang teman-teman minat, yang bernama Cargill Global Scholar. Ya,
Dengan waktu yang sama kita persilakan untuk Kak Budi Manteri. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit tentang beliau. Beliau merupakan founder dari Ruang Beasiswa Universitas Hasanuddin dan awardee Cargill Global Scholar di tahun 2019. Dengan waktu yang sama 7 menit ke depan kita akan mendengarkan sama-sama presentasi dari beliau. Kepada Kak Budi, dengan hormat disilakan. Ya, tunggu dulu sebentar ya. Saya oke. Screen saya jelas ya kelihatannya, Kak Erwin? Oh jelas Kak, jelas. Boleh di slideshow Kak? Boleh di slideshow enggak? Oke. Ya, thank you. Seperti tadi yang Kak Erwin sampaikan, saya Budi Manteri, saya penerima Cargill Global Scholarship Program. Kalau dibilang beasiswa internasional, mungkin masuk kategori internasional karena memang bukan hanya dari Indonesia saja yang terima, tapi ada dari beberapa negara lain. Tepatnya ada 6 negara yang menerima beasiswa ini. Jadi tadi Kak Erwin sempat singgung angkatan 2019, bukan, saya diterima tahun 2018 di cohort 6. Ya, saya tadi ini. Jadi sekarang sudah barusan pengumuman untuk di ya, apa sih itu Cargill Global Scholarship Program? Jadi beasiswa ini itu beasiswa ini jadi program yang diadakan selama 2 tahun yang memberikan support dana finansial bagi mahasiswa S1, tepatnya di Brasil, di Cina, India, Rusia, Indonesia, dan United States atau Amerika. Jadi programnya berlangsung selama 2 tahun. Seperti itu. Jadi nah, siapa yang mengadakan? Jadi ada 3 yang mengadakan. Pemberi beasiswanya itu Cargill, tapi dikelola oleh, kalau di Indonesia itu dikelola oleh Indonesian International Education Foundation yang berbase di Jakarta. Kemudian kalau di Amerika Serikat sebagai sumber utama itu dikelola sama International Education yang logonya warna merah itu yang kelihatan. Nah, kita berbicara tentang apa sih benefitnya kalau misalnya kita keterima Cargill Global Scholars. Yang pertama, kita diberikan scholarship award per tahun selama 2 tahun dengan total nilai itu 5.000 US dollar. Kalau saya kemarin kurs dolar itu 14.900 sekian. Nah, kira-kira 74 juta selama 2 tahun. Nah, dia dicairkan itu 2 kali. Tahun pertama 2.500 dolar, kemudian tahun kedua 2.500 dolar lagi. Jadi sekitar 30 jutaan, 30 jutaan sekali cair seperti itu. Kemudian ada program mentorship dari beberapa pimpinan perusahaan Cargill di Indonesia. Untuk tahun pertama itu Cargill leadernya Indonesia akan kita menjadi mentor kita. Kemudian tahun kedua itu Cargill leader dari global. Di tahun kedua saya punya mentor dari Cina. Seperti itu. Kemudian nah, ini yang paling menarik, ada 2 kegiatan fully funded seminar. Untuk tahun pertama, di tahun pertama itu kita terima beasiswa ini, itu kita lakukan in-country seminar, itu di Jakarta. Kemudian untuk di tahun kedua, kita akan ke luar negeri. Untuk di tahun saya, itu kegiatannya, global seminarnya, global leader seminarnya itu diadakan di Amerika Serikat. Tepatnya di Minnesota, selama sekitar 10 hari sebenarnya. Kemudian ini juga kita menjadi member dari Cargill Global Scholars Alumni dari 6 negara tersebut tadi, Indonesia, Brasil, China, Rusia, sama United States. Nah, apa yang bisa daftar beasiswa ini? Nah, ada beberapa yang bisa daftar beasiswa ini. Yang pertama dari 6 negara ini. Tentunya yang dari 6 negara yang sudah saya sebutkan pertama. Kemudian ada
untuk saat ini di tahun 2020 sudah ada 10 kampus yang dipilih untuk menjadi mitra dari Cargill Global Scholars ini. Nah, salah satunya itu kampus kita, Unhas. Ada beberapa yang bisa daftar, ada beberapa jurusan, tidak semua jurusan di Unhas itu bisa daftar. Di sini ada accounting khusus untuk area Makassar, kemudian ada juga peternakan, perikanan, kemudian biologi, teknik lingkungan, kemudian teknik itu rata-rata banyak, teknik pertanian juga relate sama itu, rata-rata semua teknik bisa diterima. Kemudian demonstrate high academic performance, kemudian demonstrate leadership potensial. Nah, sekedar untuk diketahui, di Indonesia sendiri per negara itu kuota yang diterima itu 10 orang per negara. Jadi 10 orang per negara. Kebetulan saya salah satu yang kemarin lulus dari angkatan 2018, saya sama ada 1 orang dari Unhas, jadi 2 orang yang lulus untuk tahun 2018. Tahun lalu 1 orang dari peternakan, dan tahun ini yang baru sekitar 2 minggu lalu pengumuman itu cuma 1 orang yang lulus lagi. Itu dari teknik lingkungan kalau nggak salah. Jadi untung-untungan kadang ada jatah ini, ada jatah 1, kadang juga ada kampus yang tidak diterima jatah tahun itu. Tahun lalu tidak ada jatah UNS, dan tahun ini 10 kampus ini semua dapat jatah masing-masing 1. Seperti itu. Nah, apply-nya belum terbuka karena baru tertutup untuk tahun ini. Biasa periode terbukanya itu di bulan 12 mulai terbuka sampai bulan 5. Itu periode pendaftaran lumayan lama, ada 6 bulan, tapi memang dari lamanya itu karena lumayan banyak berkas yang kita siapkan, banyak sekali. Ya, dan mungkin ini akan kita buat juga sesi tersendiri untuk lebih menjelaskan lebih jauh. Jadi untuk beasiswa ini itu bisa didaftar apabila kita sudah berada di tahun ke-2, sementara naik ke semester 5. Seperti itu. Kalau semester 1, semester 3 belum. Yang baru semester 4 naik ke semester 5 yang boleh daftar. Ini foto kegiatan di Amerika tahun lalu, tahun 2019. Untungnya masih belum pandemi sehingga masih diadakan di Amerika. Tahun ini yang junior saya cohort 7, angkatan 7, mereka adakan secara offline, secara online. Jadi tidak seru, tidak jalan-jalan ke sana. Untuk tahun ini Global Leadership sebenarnya. Ini salah satu fotonya. Ya, semoga menjadi penyemangat juga untuk yang lain yang itu saja kayaknya. Terima kasih Kak Erwin, saya kembalikan ke Kak Erwin. Oh ya, terima kasih untuk Kak Budi yang sudah menyampaikan presentasi tentang Cargill Global Scholars. Nah, terima kasih. Ya, kita dibawa tadi ke Amerika dan lain sebagainya. Sekarang kita beralih ke beasiswa selanjutnya. Nah, kita akan beralih ke beasiswa selanjutnya, yaitu beasiswa Excel Future Leader. Nah, sebelum saya persilakan untuk Kak Aisyah, saya akan bacakan sedikit biografi singkat dari beliau. Ya. Kak Aisyah merupakan salah satu Mapres Universitas Hasanuddin di tahun 2018, dan yang kedua mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, yang ketiga penerima medali perak untuk presentasi pada PIMNAS ke-30. Dan masih banyak prestasi-prestasi yang dicapai oleh Kak Aisyah. Nah, untuk efisiensi waktu, kita berikan kesempatan untuk Kak Aisyah mempresentasikan terkait beasiswa Excel Future Leader. Dan kami himbau untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk bicara, silakan ya di-mute suara speakernya. Terima kasih. Untuk Kak Aisyah, dengan hormat disilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek suara dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana suaranya, jelas?
Jelas, Kak? Jelas. Oke, jelas. Makasih ya, teman-teman. Oke, mungkin sembari Kak Erwin mungkin slideshow untuk materinya. Saya ucapkan terima kasih nih buat semua teman-teman peserta. Ada kurang lebih 100 lebih orang ya yang ikut di kegiatan hari ini, siang hari ini. Tentunya teman-teman semua ini merupakan scholarship hunter yang akan mencari atau akan menemukan beasiswa-beasiswa yang akan teman-teman gunakan selama proses perkuliahan gitu ya, kurang lebih 3 tahun, 4 tahun ke depan. Apalagi di sini mungkin sebagian rata-rata mahasiswa baru, ada juga mungkin yang mahasiswa ongoing, ada juga mahasiswa yang ya sudah semester 2, semester 3, semester 4, tidak apa-apa. Beberapa beasiswa itu ada memang yang terbuka di tahun kedua, ada yang sudah terbuka di tahun pertama. Oke, ini sementara slideshow dulu. Ya, sudah bisa dimulai, Kak. Oke, sudah bisa ya? Oke, silakan. Kelihatan ya slide-nya ya, teman-teman ya? Oke. Kelihatan, Kak. Sip. Nah, jadi tadi sudah ada beberapa ya beasiswa yang disampaikan. Nanti juga setelah saya akan ada beasiswa yang lain, yaitu salah satunya beasiswa yang saya coba jelaskan di sini adalah beasiswa XLFL atau kepanjangannya beasiswa XL Future Leaders. Nah, kita punya slogan atau kita punya sebuah tagline tentang Great Leaders Comes Here. Jadi pemimpin-pemimpin yang great, pemimpin-pemimpin yang bagus, yang luar biasa itu datang dari proses yang kita tempuh selama 2 tahun di beasiswa XL Future Leaders. Nah, saya di sini sebagai awardee XLFL Batch 6 yang sudah menjadi alumni waktu November 2019 yang lalu di Jakarta. Nanti kita akan lihat nih XLFL itu seperti apa sih, apa yang akan kita lakukan di dalam. Oke, boleh kita mungkin ini sedikit ada foto-foto nanti, banyak foto-foto biar teman-teman merasakan bagaimana euforia atau atmosfer selama mendapatkan beasiswa XL Future Leader. Next slide. Oke, pertama pasti orang bertanya, XLFL itu apa sih? Ada XL depannya, kemudian ada Future Leaders-nya. Nah, tentu beasiswa ini memang beasiswa yang di-providing atau yang disediakan, yang diberikan oleh salah satu perusahaan telekomunikasi nasional yang kita kenal PT XL Axiata. Di sini mungkin ada beberapa yang pakai kartu XL. Nah, itu merupakan salah satu beasiswa pelatihan kepemimpinan di mana mempersiapkan para pemimpin-pemimpin muda bangsa ke depannya selama kurang lebih 2 tahun. Menggunakan kurikulum pelatihan kepemimpinan yang dimodifikasi dari beberapa negara. Jadi bisa dilihat di sini bahwa memang tujuan utamanya adalah melatih pemimpin-pemimpin. Entah itu nanti kita mungkin akan bergelut di bidang apa ke depannya, akan menjadi seperti apa ke depannya, intinya jiwa kepemimpinannya itu dilatih sejak kita masuk di XLFL dan seterusnya. Nah, di XLFL kita ada 3 kompetensis yang diajarkan. Yang 3 kompetensis ini yang akan digunakan selama kita nanti berkarir ke depannya. Pertama, effective communication. Contohnya sekarang kita sedang berkomunikasi, bagaimana caranya kita berkomunikasi secara efektif. Kedua, innovation and entrepreneurship, lebih kepada bagaimana punya jiwa-jiwa selalu berinovasi, selalu mau mengasah kemampuan, selalu mencari peluang-peluang. Nah, ini nanti akan diasah. Dan yang paling utama dan menurut saya yang paling terasa juga efeknya di diri saya sampai saat ini, sampai lulus dari perkuliahan, itu adalah managing change, yaitu melakukan manajemen pada perubahan. Karena kita tahu kan sekarang pandemi COVID-19 pun kita nggak pernah tahu, oh ternyata ada. Nah, bagaimana caranya kita sebagai para pemuda, calon-calon pemimpin bangsa, itu bisa manage change atau manajemen perubahan yang ada di lingkungan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya berapa lama sih XLFL ini? Nah, sampai 2020 ini sudah ada 9 batch yang terbuka. Kak Aisyah itu batch ke-6, berarti sudah ada kurang lebih 2-3 batch setelahnya Kak Aisyah. Nah, yang berjalan untuk mendampingi para pemuda. Nah, biasanya XLFL ini dia baru terbuka di tahun kedua. Jadi bagi para maba yang misalnya masih semester 1, semester 2 itu belum bisa mendaftar. Nanti ketika masuk di tahun kedua, semester 3, semester 4 baru bisa mendaftar. Oke, kayak gitu. Gimana perasaannya selama di XLFL? Ada challenging. Challenging itu kayak penuh tantangan. Bagi teman-teman yang suka tantangan, ayo bisa. Critical thinking, bicara soal selalu berpikir kritikal, ya, berpikir kritis, sama data driven. Kalau data driven itu lebih kepada kalau menyampaikan sesuatu selalu based on data atau berdasarkan data, riset, dan hasil dari penelitian. Kayak gitu. Next lagi, Kak.
Nah, Excel level program itu apa sih? Tadi udah dijelasin beberapa program di beasiswa sebelumnya ya, ada yang ke luar negeri dan seterusnya. Kita ngapain aja? Yang paling utama di Excel level itu teman-teman akan mendapatkan 10 workshop selama 2 tahun. Jadi kurang lebih 5 workshop di tahun pertama dan 5 workshop di tahun kedua. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan 2 kali National Conference di Jakarta. National Conference pertama itu ketika masuk dan National Conference kedua ketika mau graduation atau di akhir program. Selanjutnya teman-teman akan selalu ditemani dengan konsep-konsep creating idea. Jadi kayak menciptakan sebuah ide, bikin project. Sini teman-teman yang suka bikin project sosial, project teknologi, bikin program kerja. Nah, itu nanti akan mendapatkan banyak informasi melalui Excel level program. Dan yang paling utama sebenarnya dalam sebuah beasiswa adalah travelingnya. Suka jalan-jalan kan teman-teman? Jalan-jalan ke Jakarta, ke Bandung, kemana? Ke banyak, kalau saya waktu itu pernah ke Surabaya juga karena Excel, dan punya banyak family yang tidak akan pernah terputus sampai kapanpun teman-teman akan selesai dari Excel FL. Kayak gitu. Jadi networkingnya akan selalu ada. Kayak gitu. Lanjut lagi. Oke. Nah, pasti akan banyak bertanya nih, kalau kita daftar di Excel Future Leaders bakalan dapat apa sih? Nah, pertama yang paling sering diincar-incar itu orang itu adalah dapat manfaat seperti yang pertama device gratis. Device gratis itu apa? Mulai dari laptop, handphone, atau tablet, atau tab ya, dan kuota internet 200.000 per bulan selama 2 tahun. Itu yang paling utama. Ini kayak ini sekarang saya lagi pakai laptopnya Excel FL buat live di sini. Nah, handphone juga saya masih pegang. Seperti itu. Kalau kuota kayaknya udah terputus karena udah selesai beasiswanya. Jadi teman-teman bakalan pegang langsung dari Excel Future Leader diberikan selama teman-teman diterima sebagai ORD. Kedua, sesi mentoring bersama fasilitator selama 2 tahun. Ini penting sekali ya teman-teman karena pada dasarnya ini untuk pengembangan ide dan kemampuan diri. Berangkat ke Jakarta 2 kali secara gratis, semuanya difasilitasi oleh Excel, pokoknya tinggal bawa barang dan baju. Keempat, networking. Ini penting juga kalau mau dapat kerjaan, mau dapat teman project, mau dapat yang lain-lain. Nah, ini tempatnya untuk bisa mengembangkan networking. Biaya pengembangan program. Misalnya nih teman-teman punya project, Kak, saya mau bikin project teknologi. Oke, bisa supportingnya langsung ke Excel level, nanti bisa dibantu untuk pembiayaan atau pengembangan project. Dan yang paling utama pasti ilmu pengetahuan, ya kan? Teman-teman bakal dapat ilmu pengetahuan. Gitu. Next lagi, Kak. Oke, pasti ada yang bertanya nih, proses seleksi Excel level itu apa? Nah, ini ada beberapa tahap demi tahap, memang agak panjang ya teman-teman, tapi saya rasa semua beasiswa juga rata-rata agak panjang ya prosesnya. Tapi teman-teman yang tangguh di sini ini bisa insya Allah melewati prosesnya. Proses seleksinya pertama ada seleksi administrasi, seperti biasa ngisi formulir online, ada data pribadi, ada isi esai-esai, dan seterusnya. Kedua, teman-teman kalau udah lolos bakalan masuk ke psikotes dan English test. English testnya bukan TOEFL, bukan, tapi cuman English test dasar saja biar tahu teman-teman punya enggak sih kemampuan dasar tentang bahasa Inggris. Itu saja. Psikotes mungkin lebih ke kepribadian. Ketiga ada leader group discussion, teman-teman bakal dikumpulin, kemudian bakal diskusi ya, lebih kepada mengasah pengetahuan saja. Study case, ada study case juga, sama yang terakhir ada interview. Setelah interview baru nanti ada final announcement atau pengumuman akhir apakah teman-teman diterima jadi ORD atau tidak, seperti itu. Proses seleksinya berlangsung kurang lebih ada sekitar 2 sampai 3 bulan lamanya. Kita akan menunggu pengumuman sampai nanti terakhir di final announcement. Kapan sih ada seleksi Excel Future Leaders? Sekarang lagi proses Excel Future Leaders untuk batch 9. Tahun depan itu kisaran bulan pertengahan tahun, sekitar bulan 6, bulan 7, pokoknya 5, 6, 7 itu teman-teman pantengin saja di Excel Future Leader Instagramnya @excelfutureleader. Langsung buka saja, nanti akan ada informasi kapan open batch untuk batch 10. Oke? Sip. Next lagi. Nah, ini mungkin sedikit saja tentang listen learn it ya. Apa sih yang saya pelajari selama di Excel? Excel akan belajar tentang gimana cara jadi pemimpin masa depan. Pemimpin itu bukan hanya sekedar kamu punya jabatan ya, tapi kamu memimpin diri kamu sendiri juga adalah bagian dari memimpin. Kedua, Excel Future Leaders akan menghadirkan fasilitator. Jadi kita nanti punya fasilitator yang pokoknya sudah hebat sekali di bidangnya. Semua bidangnya itu sudah sangat hebat dan itu yang akan bantu kita untuk bisa develop, mengembangkan diri di dunia perkuliahan. Sama itu punya keluarga dan juga bisa saling tukar pengetahuan. Kayak gitu. Sama teman-teman nanti bakalan dapat banyak sekali atribut Excel Future Leader ya. Banyak sekali atribut-atribut. Ya boleh langsung next-nya.
Oke. Oke, ini mungkin sedikit foto aja ya. Ini foto dari batch 6, tidak semua sih, tapi paling tidak ini teman-teman bisa menggambarkan betapa kita sangat dekat antara teman-teman. Bayangkan ya, 2 tahun kita selalu ketemu untuk workshop, untuk ikut bikin ide, untuk berikan feedback, untuk ketemu fasilitator, betapa kita sangat dekat dan sangat membantu satu sama lain. Pokoknya kita berkembang di Excel Future Leaders karena kita percaya kita adalah calon pemimpin masa depan. Kayak gitu. Next lagi, Kak. Apalagi nih ya. Oke, nah ini ada foto saya nih after 2 years improvement. Setelah 2 tahun kita berkembang, jatuh bangun, di Excel Future Leader, diberikan feedback, dikasih saran, berkembanglah kita. Finally, kita akan menjadi happy alumni selama 2 tahun. Kayak gitu. Jadi intinya teman-teman akan menghadapi National Conference di 2 tahun setelah menerima Excel Future Leaders. Gitu. Ini dia bisa lihat fotonya ya, biar tahu suasananya ya. Oke, ini terakhir mungkin how to win scholarship Excel FL. Gimana sih caranya untuk bisa lulus di Excel FL? Apa sih tipsnya ya? Pertama, teman-teman harus meningkatkan skill dan kemampuan bahasa Inggris. Tapi lagi-lagi, bagi teman-teman di sini yang merasa kayaknya saya belum terlalu expert bahasa Inggris, is it okay? Tidak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu dasar-dasarnya ketika speaking ataupun kerja tes bahasa Inggris. Tidak perlu TOEFL dulu, belum. Kedua, teman-teman paling tidak tahu tentang informasi tentang industri, teknologi, dan telekomunikasi. Kenapa? Karena basic dari beasiswa ini adalah dari perusahaan telekomunikasi. Jadi kalian harus tahu perkembangan bidang industri itu sekarang 4 point berapa sih? Sekarang telekomunikasi lagi ngapain sih? Apalagi karena di tengah pandemi ini kan semuanya virtual ya. Kayak gitu. Terus yang ketiga, tentu teman-teman harus selalu bisa totalitas atau mempersiapkan diri untuk mengikuti tes. Jangan setengah-setengah ya, harus total kalau ikut tes. Sama yang terakhir, esai atau project detail dan menyelesaikan permasalahan. Kalau teman-teman disuruh mengerjakan sebuah esai atau mengerjakan sebuah project, ayo diselesaikan dengan detail dan selesaikan kira-kira masalahnya apa, solusinya apa. Itu aja. Kayak gitu. Selebihnya nanti kita akan bicarakan lebih lanjut di sesi diskusi. Kayak gitu. Apalagi ya ini ya. Next-nya coba. Oh, ini cuma foto-foto aja ya. Ini ada foto-foto di kantor dan sebagainya. Kayak gitu. Ini ada sedikit ya, teman-teman foto-foto dan terakhir, thank you great leaders comes here. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk beasiswa Excel FL. Terima Oh ya, kasih. terima kasih untuk Kak Aisyah. Ya, sangat luar biasa sekali penyampaian presentasinya pada kesempatan ini tentang Excel Future Leader. Nah, teman-teman tadi yang bertanya mengenai selain KIP, beasiswa apa yang disediakan oleh perusahaan? Ya, XL salah satu perusahaan yang menyediakan beasiswa untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, jadi jangan khawatir. Selanjutnya kita akan lanjut ke beasiswa untuk teman-teman yang suka sociopreneur. Inilah salah beasiswa yang menyediakan untuk teman-teman yang minat di program ya. Saya bacakan sedikit CV beliau. Muhammad Akram Sidik. Bisa di follow Instagramnya Kak Akram, ya, _Akram Sidik. Beliau merupakan awardee dari Islamic Sociopreneur Development Program, dan ya, beliau juga bisnismen yang sekarang menggeluti di bidang kuliner dan owner dari Bakso Visabilillah. Untuk efisiensi waktu, kita persilakan kepada Kak Akram dengan waktu yang sama 7 menit ke depan untuk presentasinya. Terima kasih. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Akram Sidik, Unhas Akuntansi 2016. Alhamdulillah, saya salah satu di untuk ISDP, salah satu program dari Laznas BSM Umat atau Lembaga Amil Zakat Nasional yang dibawahi oleh Bank Mandiri Syariah. Jadi teman-teman yang memiliki minat terkait usaha, minat sebagai jadi entrepreneurship, bisa teman-teman bergabung di beasiswa ini. Boleh share screen Kak? Sudah. Belum kelihatan screen-nya? Belum Kak. Tunggu. Oh, itu.
Iya, sedikit informasi. Oh, silakan dilanjut saja Beasiswa ini, perkenalannya. iya, sedikit informasi. Beasiswa ini merupakan mungkin beda dengan beasiswa sebelumnya yang dijelaskan oleh kakak-kakak KIP dan Kanto, Aisyah yang Excel yang bukanya tiap 2 tahun. Kalau untuk ISDP sendiri ini untuk tahun ini dibuka khusus untuk Pulau Sumatera. Jadi kemarin itu ada angkatan ke-5, kalau Unhas itu angkatan ke-4, itu dibuka di Andalas di Sumatera. Jadi untuk Unhas ini belum ada informasi terkait kapan terbuka lagi untuk beasiswa Islamic Social Development Program. Kemudian bisa screen Kak? Sudah tertampil Kak, sudah tertampil. Sudah ya? Ya, oke. Sudah. Teman-teman partisipan sudah lihat? Sudah ke Next Oke, coba Kak. silakan dilanjut Kak. Oh ya. Iya, jadi yang tadi saya jelaskan bahwa ISDP ini salah satu program yang digagas oleh Laznas BSM Umat, di mana dia memberikan kesempatan bagi teman-teman yang memiliki minat di bidang usaha dan yang ingin bergelut di bidang usaha bisa bergabung di beasiswa ini. Karena di dalam beasiswa ini teman-teman setelah mendaftar, teman-teman tidak hanya diberikan bantuan dana tiap bulannya itu sebesar 500.000, tetapi teman-teman tiap bulannya akan mengikuti workshop atau seminar usaha di tiap bulannya. Kemarin itu untuk wilayah Unhas kita adakan di Hotel Maxwan. Jadi tiap bulan sekali teman-teman akan mendapatkan pelatihan wirausaha untuk bagaimana teman-teman bisa meningkatkan kemampuan teman-teman untuk berwirausaha. Nah, kadang ada muncul pertanyaan, Kak, apakah saya yang tidak memiliki usaha boleh bergabung? Oh, boleh banget. Jadi di sini teman-teman jika telah memiliki usaha yang telah berjalan, teman-teman boleh bergabung, dan jika teman-teman memiliki konsep usaha boleh juga bergabung. Jadi di sini tahap seleksinya itu sama dengan beasiswa yang lainnya, seleksi berkas dan untuk seleksi psikotes, dan untuk seleksi yang terakhir teman-teman akan mengirimkan proposal bisnis atau proposal bisnis konsep teman-teman yang akan ajukan ke ISDP Unhas, di mana di akhir tahunnya di 2 tahun penerimaan kita teman-teman akan memaparkan perkembangan bisnisnya dari awal mendaftar hingga tahun kedua. Apakah teman-teman setelah mengikuti program ini bisa berkembang atau jalan di tempat saja. Jadi ada tiga kriteria. Ada kriteria yang merah, kuning, dan hijau. Yang merah itu bakalan untuk tidak dapat menerima bantuan di akhir program ini. Untuk tahap kuning, dia akan memiliki jangka waktu lebih lama, mungkin tambahan 3 bulan untuk melihat perkembangan bisnisnya. Dan untuk teman-teman yang masuk di tahap hijau, teman-teman akan mendapatkan bantuan modal kerja dari BSM Umat atau Bank Syariah Mandiri. Itu kemarin kami dapat minimal 3 juta. Jadi teman-teman bisa mengajukan proposal ulang kebutuhan teman-teman, seberapa banyak kebutuhan teman-teman untuk mengembangkan usaha ini. Untuk ISDP ini sudah ada beberapa. Untuk wilayah timur baru Unhas, kemudian ada IPB, UGM, UIN Jakarta, terus kemarin Andalas. Next Kak. Iya. Jadi di sini teman-teman visi dan misi untuk ISDP ini bagaimana kita menyiapkan wirausahaan sosial. Jadi kita tidak hanya berfokus bagaimana menciptakan laba, bagaimana membuat diri sendiri kaya, akan tetapi usaha yang ada di sini kita digiring untuk bagaimana bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain di sekitarnya. Mungkin untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan pendapatan orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Oke Kak, next.
Oke, jadi di sini teman-teman mahasiswa dan mahasiswa muslim aktif S1 dia minimal itu semester 5. Kenapa semester 5? Karena ISDB Lasas ini melihat mahasiswa tersebut telah lulus evaluasi 4 semester. Jadi kan di UNAS itu kita tahu 4 semester kita bakalan dievaluasi. Jadi apakah teman-teman lulus sebagai lulus untuk evaluasi 4 semester tersebut? Memiliki IPK 2,75, minimal 2,75, terus aktif sebagai pengurus organisasi maupun di luar kampus. Terus mungkin berasal dari keluarga yang kurang mampu dan memiliki konsep bisnis atau usaha yang telah digeluti sebelumnya. Next, Kak. Oke, ini salah satu benefit yang teman-teman bakalan dapati kan. Kalau kita dapat beasiswa pasti yang pertama sih apa sih yang akan didapatkan dari usaha dari beasiswa tersebut. Yang pertama itu dukungan uang saku sebesar 500.000 per bulan. Di luar itu kita mengikuti workshop gratis tiap bulannya di hotel Maxon untuk wilayah Unhas. Kemudian untuk dukungan operasional kuliah untuk UKT maksimal 3 juta. Jadi teman-teman yang memiliki UKT 3 juta ke atas dapat dari sini, dari beasiswanya itu 3 juta, maksimal 3 juta. Terus pengembangan diri, kita ada seperti kelompok belajar Islam, kemudian bagaimana kita dijadikan usaha yang tidak hanya berfokus pada duniawi, tapi berfokus pada akhirat juga. Kemudian kita bakalan tiap bulannya tadi saya katakan kita bakalan dapatkan mentor usaha. Kemudian dukungan di akhir program ini kita bakalan dievaluasi, bakalan mengajukan kembali proposal dan mendapatkan modal jika teman-teman memenuhi syarat untuk mengajukan proposal. Oke, Kak, next. Udah habis ya? Oke, jadi sekali lagi teman-teman yang memiliki minat usaha ataupun yang belum memiliki usaha boleh bergabung di sini. Jadi untuk informasi mungkin 2 tahun kemudian untuk Unhas batch 2 bakalan dibuka lagi. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Kak Akram. Ya, untuk teman-teman tadi yang berminat untuk mencapai beasiswa yang berkaitan dengan kewirausahaan bisa apply di Socialpreneur Islamic Program yang sama diterima oleh Kak Akram. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama presentasi dari Karisma. Karisma Yanti merupakan penerima atau awardee dari Bea Studi Ethos, ya, akrab disapa Risma, dan saya akan sedikit menyampaikan accomplishment atau prestasi dari Karisma. Salah satu peserta dari PIMNAS ke-31, yang kedua penerima dana hibah PHP 2 Kemendikbud, yang ketiga penerima dana hibah kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, dan yang terakhir yang paling luar biasa, Karisma juga merupakan businesswoman yang menggeluti dan pemilik dari Demaxios. Dan silakan di add IG-nya Rismayanti_21. Untuk Karisma dengan hormat disilakan. Ya, terima kasih Kak. Jelas jika suaranya? Jelas. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa menampilkan video dikarenakan saya masih dalam perjalanan menuju Makassar. Mungkin bisa di-share Kak terkait ya Kak. Wait. Ya, sambil menunggu mungkin silakan dilanjut dulu Kak perkenalan beasiswanya. Ya, jadi Bea Studi Ethos itu sebenarnya sudah transformasi ke Ethos ID. Jadi sekarang itu sudah bukan Bea Studi Ethos sebenarnya, tapi Ethos ID. Jadi di tahun kemarin, di tahun 2009 kemarin sudah diresmikan
Bea Studi Ethos diubah menjadi Ethos ID. Jadi banyak hal yang berubah termasuk pendaftarannya, syarat pendaftarannya dan benefitnya. Nah, terkait donatur terkait Ethos ID ini merupakan salah satu beasiswa yang diwadahi oleh Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa itu merupakan salah satu lembaga zakat ya, salah satu lembaga zakat. Nah, terus Kak bisa di-share anunya Kak, masih proses? Oh iya masih ini, tunggu ya. Nah, ya jadi terkait masalah belum bisa Kak ya? Belum. Tunggu ya. Wait. Ada kendala teknis. Wait. Nah, jadi program Bea Studi Ethos ID ini sendiri merupakan program investasi sumber daya manusia strategis yang melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas serta integritas pemuda sebagai penggerak pembangunan daerah menuju Indonesia berdaya. Nah, terkait kampus penerima Ethos ID sendiri. Nah, di tahun kemarin sebelum transformasi ke Ethos ID ada 17 kampus penerima manfaat Ethos ID. Tapi untuk tahun ini penerimanya sisa 12. Jadi untuk daerah-daerah Pulau Jawa, kampus di Pulau Jawa sekarang sudah dihilangkan. Jadi khusus penerima manfaat Ethos ID itu sendiri hanya untuk kampus-kampus yang ada di luar Jawa sendiri. Nah, beberapa 12 kampus itu mungkin bisa dilihat di slide, tapi sepertinya masih beranu ya Kak, masih belum bisa Kak ya? Oh sudah bisa. Ya silakan. Maaf ya tadi kendala teknis. Oh ya Kak, mungkin bisa dilihat di slide-nya. Mungkin bisa di next Kak. Ya, jadi teman-teman bisa lihat 12 kampus penerima manfaat Ethos ID sendiri. Salah satunya kalau untuk di daerah Sulawesi Selatan sendiri itu baru ada di Universitas Hasanuddin. Nah, bisa dilanjut Kak. Nah, ini mungkin benefit yang didapatkan dari penerima manfaat Ethos ID. Yang pertama itu peserta mendapatkan uang saku selama 6 semester. Jadi sebelum berubah menjadi Ethos ID, sebenarnya itu 4 tahun. Cuman ini yang salah satu perubahannya dari 4 tahun menjadi 3 tahun. Jadi persyaratannya itu harus semester minimal dia mahasiswa semester 2 yang menjelang menuju semester 3. Dulu Bea Studi Ethos itu ada pas kita menjadi mahasiswa baru. Terus benefit yang kedua yaitu bantuan biaya pendidikan selama 6 semester. Jadi dari semester 3 sampai semester 8. Oh ya, terkait uang sakunya. Jadi uang sakunya itu 600.000 per bulan. Sedangkan bantuan biaya pendidikannya itu mengikuti dengan UKT-nya. Jadi penerimanya itu harus minimal UKT 1 sampai UKT 3. Terus benefit yang ketiganya yaitu pembinaan asrama selama setahun. Jadi sebelum menjadi Ethos ID sebenarnya pembinaan asramanya itu ada 2 tahun, tapi untuk tahun ini menjadi 1 tahun. Terus yang keempat peningkatan kemampuan bahasa asing dan bahasa asing. Yang pertama itu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Jadi di Ethos ID itu ada kelas Inggrisnya. Jadi kita disewakan, kita dibayarkan mentor bahasa Inggris sendiri. Terus kenalan fisik. Jadi ada bela diri. Terus yang keenam ada pendampingan mentor akademik dan organisasi.
Ethos ID itu nanti kita akan diarahkan basic kita ada di mana begitu. Apakah misalnya akademisi, entrepreneur, NGO. Jadi kita akan diberikan mentor terkait apa sebenarnya basic kita. Jadi di organisasi juga seperti itu. Kita dituntut untuk aktif di organisasi dan berpengaruh di organisasi. Yang ketujuh ya training pengembangan diri. Jadi ada beberapa training setiap bulanannya. Jadi setiap bulan itu biasanya ada kayak semisal di bulan ini ada pembinaan pelatihan kepemimpinan, terus di bulan kedua misalnya pelatihan entrepreneur, sampai di tahun itu setiap bulannya berangsur-angsur dan itu selama kita sampai selesai, sampai 3 tahun lah. Terus yang ke-8 itu persiapan karir. Jadi di sini juga ada persiapan karir. Di tahun kemarin tapi untuk tahun ini sudah diangkat. Halo. Yes, tunggu. Next slide, Budi. Ya sudah tampil Kak, bicara persyaratan untuk terima beasiswa studi Ethos. Silakan Karisma. Ya Kak, maaf sempat live Kak, jaringannya kurang baik. Apa-apa. Jadi terkait persyaratannya bisa dilihat teman-teman. Yang pertama itu merupakan mahasiswa semester 2 akhir, yang kedua mempunyai IPK minimal 3,0, yang ketiga aktif berorganisasi, yang keempat berasal dari keluarga yang kurang mampu, minimal UKT-nya UKT 1 sampai maksimal UKT 3. Nah, diutamakan bagi peserta yang pernah aktif dalam program atau gerakan sosial dan kemasyarakatan, berkomitmen mengikuti program pembinaan selama 3 tahun, mendapatkan persetujuan orang tua, dan bersedia melepaskan beasiswa lain yang sedang diikuti jika diterima. Jadi untuk ini mungkin persyaratannya untuk bisa mendapatkan manfaat Ethos ID. Nah, selain dari itu mungkin kayak prestasi-prestasi seperti sertifikat lomba-lomba nasional itu bisa mendukung sekali untuk bisa lolos Ethos ID. Selain dari itu penerimaan Ethos ID itu terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama sama seperti pasti berkas, tertulis dan wawancara. Biasanya berkas itu berisi yang kayak identitas diri, esai, dan juga beberapa sertifikat yang bisa mendukung. Terus di tes itu sama tes psikotes, terus wawancara mungkin lebih ke wawancara tentang kepribadian kita. Nah, biasanya Ethos ID itu untuk tahun ini Ethos ID tidak dibuka dikarenakan masih dalam keadaan pandemi, jadi semua dananya itu dialihkan ke pandemi. Tapi insya Allah tahun depan akan buka di awal tahun, di semester awal, di semester baru maksud saya. Mungkin itu dari saya kembalikan dari moderator. Ya, terima kasih untuk Karisma. Teman-teman harus bersyukur karena siang kali ini kita ditemani oleh para speaker yang sangat luar biasa, dan Karisma sudah dalam perjalanan dari Luwu ke Makassar dan menyempatkan untuk menyampaikan informasi penting untuk terkait beasiswanya. Nah, teman-teman, kita sudah bersama-sama mendengarkan tadi presentasi dari semua speaker atau semua narasumber dari berbagai beasiswa. Nah, kita akan masuk ke Q&A. Dan di sini sudah ada saya saring pertanyaan. Ya, pertanyaannya sangat menarik untuk beberapa spesifik untuk ke beasiswa tertentu, dan beberapa ada pertanyaan yang sasarannya untuk umum, tidak terkait dengan beasiswa tertentu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari ini saya tidak ambil namanya, untuk beasiswa KIP kuliah. Kak,
Kak Anto sudah standby. Ini ada pertanyaan untuk KIP kuliah, Kak. Ya, siap. Oh iya ya. Pertanyaannya ini Kak. Kak, saya mau bertanya terkait pendapatan kotor maksimal 4 juta. Apakah ini khusus untuk pendapatan atau gaji pokok atau termasuk juga pendapatan lain seperti lembur? Sudah dipahami pertanyaannya, Kak? Oh iya, siap, sudah. Silakan dijawab dulu, Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Erwin. Ini memang pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman yang mendaftar KIP kuliah ataupun bidik misi tentang pertanyaan seputar teknis, berkas-berkas yang harus disiapkan dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan salah satu peserta tadi, salah satu peserta mengenai pendapatan kotor. Jadi pendapatan kotor itu nantinya dibuktikan melalui slip pendapatan orang tua, ya. Jadi slip pendapatan orang tua jika bekerja pada instansi-instansi resmi yang secara resmi mengeluarkan slip gaji dari orang tua. Kemudian apabila tidak mempunyai slip gaji, maka teman-teman harus membuat surat pernyataan berapa pendapatan kotor dari orang tua peserta. Nah, bagaimana cara menghitung pendapatan kotor? Jadi pendapatan kotor itu merupakan pendapatan yang dihasilkan per bulan. Jadi seluruh total pendapatan itu apakah sumbernya dari pendapatan pokok atau sumbernya dari pendapatan tambahan. Nah, itu yang dihitung ke dalam pendapatan kotor orang tua, seperti itu. Adapun nanti pembagian tentang bagaimana pendapatan kotor ini dibagi ke dalam berapa jumlah tanggungan keluarga, termasuk anak, istri dan sebagainya yang ditanggung oleh kepala rumah tangga. Nah, itu dibagi pendapatan pokok itu dibagi jumlah anggota keluarga atau jumlah tanggungan. Apabila jumlahnya itu setelah dibagi sebanyak 750.000 maksimal, ya, maksimal 750.000, maka itu memenuhi syarat sebagai pendaftar KIP kuliah, seperti itu. Nah, mungkin itu jawaban dari pertanyaan tadi mengenai pendapatan kotor kepala keluarga, Kak Erwin. Oh ya, terima kasih untuk Kak Anto sudah memberikan pertanyaan. Ya, untuk penanya dan sudah mendengarkan, semoga paham. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaannya sangat menarik dan terkhusus untuk Kak Aisyah untuk beasiswa XL Future Leader. Nah, pertanyaannya untuk Kak Aisyah. Kak Aisyah, standby Kak. Ya, halo. Standby. Oke. Pertanyaannya adalah, bagaimana manajemen waktu Kak Aisyah pada saat menerima beasiswa XL Future Leader? Apakah berpengaruh dengan kuliah atau apakah melambatkan, ini pertanyaan peserta ya, apakah melambatkan, ya, terlambat selesai dengan menerima beasiswa itu dengan kegiatan-kegiatan yang sangat padat oleh XL Future Leader? Sip. Yang tanya tadi siapa namanya? Ada ya? Oh, namanya, maaf Kak. Mau menyapa dulu. Oh ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Oh ya. Oke, saya jawab ya. Silakan Kak. Oke, thank you buat yang bertanya. Ini kayaknya saya lebih ke di luar teknis beasiswanya ya, tapi ada sedikit hubungannya dengan bagaimana melakukan manajemen waktu selama menerima beasiswa. Kan kalau beasiswa itu saya terima itu kan di tahun kedua perkuliahan, berarti sekitar semester 3, semester 4, itu saya terima beasiswanya sampai saya semester akhir kemarin. Karena kurang lebih 2 tahun belum seleksi, ada sekitar 3-4 bulanan saya seleksi sampai dinyatakan lulus, seperti itu. Bagaimana melakukan manajemen waktu dengan itu? Kalau manajemen waktu kan sebenarnya kembali ke personal masing-masing. Tentunya kita perlu untuk pertama memprioritaskan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan kita kuliah. Otomatis belajar ya. Otomatis yang pertama adalah
memprioritaskan untuk belajarnya dulu. Terus yang kedua, karena sebenarnya kalau di beasiswa Excel Future Leaders ini tidak pernah ada kegiatan yang tidak selaras dengan pendidikan kita. Maksudnya tidak ada kegiatan yang membuat kita justru drop saat kuliah, tidak ada. Karena workshop yang dilakukan pun juga setiap hari Sabtu Minggu, tidak mengganggu jam perkuliahan. Nah, National Conference yang diikuti di Jakarta pun juga itu dilakukan di hari weekend, Sabtu Minggu. Dan semua kegiatan-kegiatan lainnya itu dilakukan selama weekend, bukan selama perkuliahan berlangsung. Jadi ESL itu sangat mendukung kita untuk berprestasi di kampus dan juga mengembangkan kapasitas kita melalui beasiswa seperti itu. Terus gimana nih? Apakah akan mempengaruhi misalnya lama studi dan sebagainya, itu tergantung masing-masing. Tergantung masing-masing bagaimana manajemen waktu. Karena ada beberapa teman saya yang ESL Future Leaders juga bisa selesai tepat waktu. Ini tergantung ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi orang bisa lulusnya kapan gitu, tergantung keinginan masing-masing seperti itu. Jadi kembali ke masing-masing, tapi saya rasa tidak ada sama sekali yang menghambat dari penerimaan beasiswa ya, apapun itu ya, XL, tadi ada juga dari teman-teman yang lain, itu tidak ada, semuanya saling mendukung, dan memang dia mau melihat bahwa si mahasiswa ini bisa mengembangkan diri dan bisa mengatur waktunya dengan baik, kayak gitu. Itu mungkin jawabannya. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Semoga jelas dan memberikan pencerahan untuk penanya. Dan ini untuk semua narasumber lah yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang ini. Nah, ada pertanyaan dari salah satu peserta, namanya Indah, dari Fakultas Pertanian. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, bagaimana cara atau tips jika ingin mendapatkan beasiswa, tapi kepribadian kita ini malas untuk mengurus Kak? Ada Kak cara tips supaya kita ini tidak malas untuk mengurus berkas dan lain sebagainya? Nah, ini sangat cocok untuk semua narasumber karena kita ketahui semua narasumber punya kesibukan atau punya hal-hal lain yang dikerjakan selain kuliah, dan bagaimana sehingga bisa mendapat di beasiswanya masing-masing tersebut. Nah, kita kasih kesempatan dulu untuk Kak Akram yang sangat siap dan sudah standby untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, bagaimana Kak Akram mengatasi rasa malas mengurus berkas-berkas yang dipersyaratkan mendaftar beasiswa? Silakan Kak. Dari mana Kak? Dari siapa namanya? Mohon maaf. Dari Indah. Indah Fakultas Pertanian. Ada Indah sini? Boleh aktifkan sound-nya? Oh. Iya. Boleh aktifkan sound-nya dan kalau bisa videonya supaya tahu juga orangnya gimana. Jangan sampai cuma tahu suara saja ya. Dan sampai kita ketemu di luar sana, terus ketemu Indah, nggak tahu gitu. Indah? Indah kemana? Mungkin lagi kendala koneksi Kak. Silakan dilanjut saja. Iya Kak. Dia lagi malas. Gimana? Oh ya, ada tahu. Oh iya. Oke, siap Indah. Indah, angkatan berapa Indah? Jalan jaring angkut. Angkatan berapa Indah? Mahasiswa baru Kak. Oke, siap. Mahasiswa baru. Oke. Kalau ditanya bagaimana sih Kak untuk mengurus beasiswa kalau kita malas? Malas itu menurut saya bukan suatu hambatan. Yang pertama, yang perlu teman-teman luruskan itu niat teman-teman untuk dapat beasiswa. Atau bagaimana niat teman-teman, apakah hanya semata-mata untuk mendapatkan tanda kutip money atau uang, atau mendapatkan betul-betul impact positif yang teman-teman bisa dapatkan di beasiswa tersebut. Kalau saya kemarin untuk dapat beasiswa, saya memang niatkan untuk bagaimana bisa meringankan beban orang tua, bagaimana bisa, ya kan sudah kuliah, sudah dikatakan ya bisa urus diri sendiri. Bagaimana? Jadi satu, yang pertama orang tua, niatkan dalam diri bahwa saya harus berusaha untuk orang tua saya supaya orang tua saya juga bisa kurang biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Bukan untuk ujub ya, bukan untuk sombongkan, tapi alhamdulillah selama saya kuliah sampai semester 9 untuk hari ini, alhamdulillah semua berasal dari beasiswa dan usaha-usaha yang saya geluti. Dan alhamdulillah belum ada sepersen pun dana dari orang tua saya. Kemarin mungkin awal pas masuk beasiswa di DIKMI sih,
untuk UKT pertama masuk itu dikasih kembali dan saya kembalikan ke orang tua. Jadi intinya gini, intinya itu buat goals atau buat tujuan untuk tiap harinya supaya teman-teman punya tujuan memang, oh hari ini saya harus ini, hari ini saya harus itu, supaya tidak tercampur-campur kepentingan-kepentingan yang tidak urgent dan tidak tidak urgent lah gitu. Jadi teman-teman harus klasifikasikan yang mana kebutuhan-kebutuhan atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih diutamakan gitu. Dan satu, luruskan niat. Oke, terima kasih Kak. Mungkin Kak Aisyah mau jawab itu. Oh iya ya, kita terima kasih untuk Kak Kram. Ya, jadi teman-teman harus luruskan niat dulu untuk menjadi penerima beasiswa, niatnya apa dan tujuannya apa. Nah, jawaban yang sangat luar biasa. Kita juga akan mendengarkan sedikit cerita dari Karisma. Karisma sudah standby? Karisma. Oh ya, Iya, Kak. Karisma lagi. Oh iya ya. Iya, Kak. Ya Karisma, mungkin ada tambahan terkait pertanyaan tadi, bagaimana mengatasi rasa malas untuk mengurus berkas-berkas pendaftaran beasiswa. Oh iya, Ya, Kak. mungkin Karisma bisa memotivasi. Ya, sedikit ya buat adik Indah dari Fakultas Pertanian. Jadi sebenarnya rasa malas itu hampir sama yang pernah saya alami. Jadi sama ya, waktu saya mengurus itu saya sempat sebenarnya pesimis. Sebenarnya rasa malas itu muncul karena kita merasa pesimis, apalagi kalau melihat pesaingnya itu banyak. Jadi kadang-kadang kita merasa minder, kira-kira kita bisa lulus tidak ya? Tapi intinya sebenarnya kita harus percaya diri bahwa kita harus lulus. Kita pasti lulus begitu. Jadi intinya jangan terlalu pesimis terkait kayaknya saya tidak bisa lulus, karena sebenarnya salah satu faktor kenapa kita malas karena kita terlalu pesimis dengan kemampuan kita sendiri. Intinya kita harus mau coba, usaha, doa. Kalau saya seperti itu. Intinya tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha. Saya dulu seperti ini. Wah, saya sempat berlima sama teman-teman saya mendaftar Ethos ID. Terus pas pendaftaran tes, teman-teman saya belajar semuanya. Terus saya enggak belajar begitu. Terus saya tanya, kau belajar apa? Terus bilang, Kak, belajar ini saintek lah, intinya IPA. Wah, terus saya kayak kebingungan begitu. Bawa pulpen saja saya tidak bawa saat itu. Jadi intinya sebenarnya percaya diri Ki begitu ya. Intinya mau Ki, dan yang tadi betul dibilang sama Kak Akram bahwa pertama luruskan niatnya, jangan Ki misalnya ketika saya lolos nanti beasiswa saya mau pakai uangnya untuk beli ini. Kalau saya sih lebih ke bagaimana caranya kita membantu orang tua, meringankan beban orang tua dengan cara mendaftar beasiswa dan juga meningkatkan soft skill kita, bukan hanya berfokus pada apa sih benefitnya, tapi apa sih terkait uangnya, tapi lebih ke bagaimana beasiswa ini bisa meningkatkan soft skill kita. Kalau saya mungkin seperti itu, Kak. Dan oh iya, satu lagi tambahan, lingkungan juga itu berpengaruh. Jadi carilah teman-teman yang bisa lingkungan yang bisa membantu kita. Jadi kalau misalnya teman-teman kita yang kayak orang-orang bureng, pasti kita akan berpengaruh. Misalnya, kita akan merasa, kenapa temanku belajar terus begitu ya. Pasti kita ada kemauan tak juga dari rasa malas, pasti akan mengikut seperti itu. Jadi mungkin lingkungan juga berpengaruh, motivasi dari keluarga juga berpengaruh, dan juga jangan terlalu pesimis. Mungkin itu kalau dari saya, Kak Erwin. Saya kembalikan ke moderator. Oh ya, terima kasih, sangat luar biasa dari Karisma. Jadi poin dari Karisma itu harus percaya diri dan luruskan niat dan tujuannya. Nah, pertanyaan yang sama untuk yang ketiga narasumber kita, Kak Budi. Kak Budi. Yes. Halo Kak Budi. Ya. Halo. Nah, kita dengarkan juga motivasi dari Kak Budi untuk mengatasi rasa malas selama mengurus berkas-berkas pendaftaran dari beasiswa yang kita mimpikan. Ya, dengan hormat disilakan Kak Budi. Ya, mohon maaf, di sini berisik sekali, jadi karena saya tidak di rumah, saya ada di luar dan suasananya tidak terlalu mendukung. Suaranya bagaimana? Jelas atau tidak? Jelas Kak, jelas. Ya.
Sebenarnya tadi sudah ada gambaran umum dari Kak Akram sama Kak Risma, itu semuanya saya juga seperti itu, Ji. Tapi intinya sebenarnya kalau misalnya kita mengurus beasiswa dan malas, karena tadi kalau yang disampaikan Kak Erwin, bisa tidak kalau misalnya kita malas kemudian lulus beasiswa? Jadi pasti tidak bisa. Nah, jadi kalau kita bisa malas memang dari awal, itu saya tidak yakin akan ada beasiswa yang indah dapat kalau misalnya itu ada. Saya pengalaman juga ya, termasuk di beasiswa yang saya daftar ini dan lulus, itu butuh proses yang panjang, berkas yang begitu banyak yang dipersiapkan, dan saya percaya salah satu yang menyebabkan saya bisa lulus dibanding teman-teman yang lain karena saya mengerjakannya dengan menghilangkan rasa malas itu, mempersiapkan, dan banyak yang sudah kalah di berkas duluan, malas mengumpulkan berkas sehingga mereka tidak lulus. Yang daftar saja belum tentu lulus, bagaimana kita yang malas untuk mengumpulkan berkas. Seperti itu. Kalau motivasinya ya sama kayak Kak Akram tadi, Kak Risma, itu motivasi dalam diri sendiri lah. Itu saja sih, mohon maaf ya karena ini cukup tidak kondusif suasananya. Itu saja, semoga tergambarkan dengan baik. Siap, terima kasih untuk Kak Budi. Dan ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dan untuk pertanyaan berikutnya ini juga tidak kalah menariknya. Ada pertanyaan dari Siti Lutfia Ramadan. Permisi Kak, saya mau bertanya. Untuk penyeleksian beasiswa sebenarnya lebih dominan dinilai dari segi ekonomi atau prestasinya Kak? Mungkin kita berikan kesempatan dulu untuk Kak Anto, ya, sebagai penerima beasiswa dari pemerintah. Bagaimana Kak Anto melihat sejauh ini sebagai penerima KIP kuliah, apakah betul-betul dinilai dari segi nilai prestasi akademik atau prestasi-prestasi lainnya? Untuk Kak Anto, disilakan. Ya, terima kasih Kak Erwin. Sangat luar biasa semangat dari adik-adik kita ini yang menjadi peserta, karena saya lihat di room chat sangat semangat sekali bertanya, dan rata-rata semua pemateri ini ditujukan pertanyaan seperti itu terkait tentang apa sih sebenarnya yang menjadi kriteria penilaian dalam sebuah beasiswa. Sebenarnya kalau kita berbicara secara umum itu tergantung beasiswanya Kak, tergantung beasiswanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya tentang KIP kuliah atau bidik misi. Kalau di bidik misi sasarannya memang yang pertama adalah calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, kemudian yang kedua memiliki potensi akademik. Nah, keduanya ini tentunya dibuktikan melalui berkas-berkas yang harus teman-teman lengkapi seperti itu. Nah, termasuk mungkin kalau misalnya teman-teman pernah juara lomba ini, lomba itu di luar akademik, nah itu bisa dimasukkan juga di dalam berkas pendaftarannya teman-teman sebagai bahan pertimbangan apakah teman-teman bisa dinyatakan lolos atau tidak. Nah, terkait tentang akademik, nah akademik itu sendiri masuk ke dalam kriteria evaluasi dari teman-teman apakah bisa dilanjut bidik misinya atau KIP kuliahnya atau tidak. Nah, KIP kuliah sendiri ada batas ambang IPS. Nah, kalau orang di kampus kan ada IPK, ada IPS kan. Ya, IPK itu kumulatif dari seluruh semester. Nah, IPS itu dihitung per semesternya. Nah, yang dijadikan acuan dari KIP kuliah itu adalah IPS. Nah, kalau IPS ini per kampus, per semester itu beda-beda. Nah, ada yang menetapkan 2,75, ada yang 3,0, bahkan ada yang 3,5. Ada yang 3,5. Nah, kalau Unhas sendiri mengambil acuan itu di 2,75. Tetapi itu tidak boleh 2 kali di bawah 2,75. Jadi kedua-duanya saya kira menjadi pertimbangan kalau di KIP kuliah. Nah, kalau di beasiswa lain itu tergantung lagi seperti apa prosesnya dan kebijakan dari pemberi beasiswanya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk pertanyaan dari salah satu peserta. Oh ya, terima kasih untuk Kak Anto. Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang general untuk semua narasumber, dan kita dengar untuk Kak Aisyah. Ya, bagaimana di Excel Future Leader Kak
programnya, apakah provider atau ini penyedia beasiswa lebih melirik teman-teman atau pendaftar itu dari segi prestasi akademiknya atau prestasi-prestasi lainnya, misalnya pernah ikut seminar internasional atau pernah ikut pengabdian. Bagaimana di Excel Future Leader itu sendiri? Untuk Aisyah disilakan. Oke, thank you buat pertanyaannya dari Siti Lutfia Ramadhani ya. Nah, jadi luar biasa ya pertanyaannya. Tadi udah dijelaskan dari sisi beasiswa dari pemerintah, kalau dari perusahaan swasta itu seperti apa. Betul bahwa nanti ketika teman-teman mendaftarkan diri di beasiswa apapun, tolong dibaca nanti persyaratannya apa, tolong dibaca deskripsinya apa yang harus diikuti. Nah, ada beberapa memang beasiswa yang mensyaratkan misalnya ada surat keterangan tidak mampu, ada juga yang tidak perlu dan seterusnya. Tapi saya rasa sebenarnya dua hal ini juga perlu kita perhatikan. Kalau di Excel Future Leader sendiri itu tidak ada persyaratan mengenai ekonomi. Jadi dari Excel itu tidak melihat apakah dari keluarga tidak mampu ataukah misalnya yang mampu, tidak ada. Jadi memang kita tidak ada berkas yang dimasukkan berkaitan dengan gaji atau pendapatan orang tua atau keluarga, tidak ada. Tetapi Excel Future Leaders lebih mengutamakan kepada kompetensi yang dimiliki oleh si calon penerima beasiswa. Nah, di sini yang saya perlu garis bawahi, prestasi di sini bukan berarti bahwa yang lulus di Excel FL itu hanya orang yang pernah juara, pergi ke luar negeri, pernah dapat medali, tidak harus gitu. Bahkan bagi teman-teman yang mungkin belum pernah ikut keluar tapi punya potensi dalam dirinya, misalnya sisa diberikan wadah, sisa diberikan kemampuan, sisa dilatih kapasitas dirinya, maka itu bisa berpeluang. Jadi jangan pernah menganggap bahwa saya tidak pernah pergi tidak pernah dapat juara, belum pernah dapat juara nih, apakah saya bisa lulus? Jangan khawatir dulu. Siapa tahu teman-teman punya potensi tetapi sisa diasah. Nah, ketika kalian wawancara, jelaskan potensi itu sehingga si pewawancara bisa tahu, ini anak butuh wadah untuk dikembangkan. Kayak gitu. Jadi kalau di Excel itu lebih fokus ke kapasitas diri masing-masing dari si calon penerima beasiswa. Gitu. Ya, terima kasih jawaban yang sangat menarik dari Kak Aisyah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini juga pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh banyak partisipan. Ini terkait bahasa Inggris. Nah, beberapa beasiswa itu mempersyaratkan bahasa Inggris, misalnya harus skor TOEFL 500 ke atas atau bagaimana. Nah, kebetulan di talkshow ini kita ada salah satu narasumber yang menerima beasiswa internasional Cargill Global Scholars. Nah, kita dengar apakah betul nilai skor TOEFL atau bahasa Inggris itu berpengaruh untuk pendaftaran di berbagai beasiswa, terutama di Cargill. Untuk Kak Budi, kita silakan. Ya, kalau dari beasiswa ya, memang ada beberapa beasiswa yang mensyaratkan skor TOEFL. Tapi untungnya kalau di Cargill Global Scholars sendiri itu tidak mensyaratkan skor TOEFL ataupun skor IELTS. Tapi tentunya kita membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang dari segi speaking mungkin atau mendengarkan, karena pada saat melakukan global leadership seminar di luar negeri, biasanya di Belanda atau di Amerika, itu pasti kita akan berinteraksi sama teman-teman dari Rusia, dari Amerika, dari China, gitu. Meskipun pada saat berjalannya seminar ada translator kita atau interpreter kita, orang Indonesia yang menginterpretasikan melalui earphone seperti ini, dan kita bisa dengar atau bisa kita langsung dengar langsung dari orangnya. Jadi kalau untuk Cargill sendiri tidak ada ya. Jadi tapi siapkan tetap bisa speaking, mungkin percakapan biasa-biasa saja. Bahkan di angkatan saya dari Rusia ada satu orang yang memang tidak tahu bahasa Inggris sama sekali. Bahkan kalau kita ajak conversation biasa saja, bertanya tentang nama, bertanya tentang dari mana dia atau apapun itu, dia butuh temannya, dia panggil temannya untuk ngomong. Dia ngomong temannya, baru temannya yang sampaikan ke kita, gitu. Tapi di situ bagusnya juga sih, karena kita tapi orang-orang Rusia itu percaya dirinya tinggi, meskipun cuma pakai bahasa Rusia, tidak pakai bahasa Inggris, tapi mereka tetap speak up dengan bahasanya sendiri dalam forum kayak gitu. Jadi nggak ada sih secara umum.
Nah, meskipun pada saat interview, kalau di Kargil itu interview kita gunakan bahasa Inggris. Pada saat seleksi interview kita gunakan bahasa Inggris sebisa mungkin, karena itu menjadi penilaian tersendiri. Karena hampir rata-rata yang tidak lulus biasanya pakai bahasa Indonesia terus dan tidak pernah menggunakan bahasa Inggris sama sekali. Itu saja kalau dari saya ya. Mungkin dari XLFL atau dari distribusi lain yang ada. Tapi biasanya kalau S1 sih tidak ada rata-rata. Iya. Ya, terima kasih untuk Kak Budi. Jadi teman-teman yang sangat cemas dengan nilai bahasa Inggris, jadi tidak perlu khawatir. Ya, meskipun ada beberapa beasiswa yang mempersyaratkan nilai bahasa Inggris, tapi teman-teman saya yakin bisa untuk melampaui persyaratan tersebut. Nah, pertanyaan yang paling ya kita tunggu-tunggu, ya karena waktu sudah sangat-sangat terbatas, ya ini. Sebagai closing statement dari semua narasumber kita pada siang hari ini, ya, untuk menjawab pertanyaan bagaimana tips G2 ya untuk lulus di beasiswa masing-masing narasumber dari Kargil, dari Excel Future Leader, KIP Kuliah, Sociopreneur, Islamic Sociopreneur, dan Beastudi Ethos. Nah, silakan disampaikan tips-tips personal dari kakak-kakak awardee untuk diterima di masing-masing beasiswanya. Ya, kita mulai dari Beastudi Ethos terlebih dahulu. Karisma. Iya, Kak. Ya, silakan disampaikan tips sekaligus sebagai closing statement pada talk show kali ini. Silakan, Kak. Ya, kalau tips untuk lolos ya, kalau saya sendiri mungkin pertama memiliki motivasi hidup yang tinggi. Jadi pertama itu kita sudah punya planning kita ke depannya apa, sudah jelas. Intinya itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu percaya diri akan kemampuan kita sebenarnya. Dan kalau semisal kita yang sudah mahasiswa semester ya kan ini untuk dikhususkan untuk semester 2 menjelang 3 memiliki program yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan sosial atau volunteer itu sangat mendukung untuk mengikuti untuk bisa lulus di beasiswa itu sendiri. Karena memang kalau Ethos ID memang dia lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat. Jadi buat teman-teman tips untuk lolos di Ethos ID sendiri memiliki motivasi hidup dan juga memiliki perbanyak kegiatan-kegiatan sosial. Mungkin kalau dari saya seperti itu Kak, karena masih sementara perjalanan Kak, jaringan masih kurang mendukung. Iya, sangat luar biasa saran dan tips dari Karisma, tetap harus percaya diri dan memiliki tujuan. Nah, selanjutnya kita berikan kesempatan juga untuk Kak Aisyah. Ya, bagaimana tips atau memotivasi teman-teman untuk tetap semangat, terutama yang berminat mendaftar Excel Future Leader. Mungkin dari segi esai harus diperbaiki dan lain sebagainya. Silakan, Kak. Oke, terima kasih nih buat kesempatannya. Di sini masjidnya sudah berbunyi buat sholat asar, jadi maaf ya kalau ada suara-suara lain. Nah, jadi teman-teman untuk tips G2 untuk lulus beasiswa, untuk sebenarnya kan hampir sama ya semuanya ya, cuman mungkin kalau untuk khusus Excel Future Leaders itu apa saja sih yang perlu untuk diperhatikan sekali seperti itu. Yang pertama yang saya mau sampaikan tentu pertama niatnya dulu memang betul-betul mau mengembangkan diri, karena kalau dari awal cuman mau misalnya hanya untuk karena mau dapat laptop, mau dapat HP, mau dapat uang, itu kayaknya nanti kalau udah dapat jadinya kayak malas-malas seperti itu. Jadi pertama niatnya. Yang kedua, sebisa mungkin teman-teman calon peserta, calon awardee itu punya satu bidang yang teman-teman concern, teman-teman fokuskan sekarang. Misalnya kayak tadi Karisma bilang bidang sosial. Jadi kalau teman-teman yang suka sosial itu geluti 1-2 tahun, geluti dengan cara ikut komunitas, ikut organisasi. Yang punya bisnis, kembangkan bisnisnya. Tidak perlu besar-besar, tapi yang penting teman-teman punya keinginan untuk mengembangkan itu. Yang suka isu-isu lingkungan, yang suka isu teknologi, silahkan. Karena nanti akan banyak digali ketika wawancara itu, kamu sebenarnya sukanya minatnya di bidang apa. Kayak gitu.
Terus yang kedua, melanjutkan tadi masalah bahasa Inggris. Kalau di Excel Future Leaders itu juga menekankan ke bahasa Inggris, tapi bukan TOEFL ya. Kita tidak ada berkas TOEFL ataupun IELTS. Cuman sebisa mungkin ada kemampuan speaking in English atau paling tidak punya kemampuan writing in English. Seperti itu, yang dasar-dasarnya saja. Ketika ditanya atau dikomunikasikan itu mampu untuk berbicara dan menulis. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu yang tips lagi itu sebisa mungkin sering-sering update informasi tentang isu-isu nasional maupun isu internasional, khususnya di bidang digital dan industri. Kenapa? Karena memang core bisnis dari Excel itu kan adalah telekomunikasi, sehingga nanti akan banyak sekali muncul isu-isu yang menjadi tugas buat didiskusikan, sehingga ketika teman-teman tidak update dengan isu itu bakalan ketinggalan. Jadi sering baca-baca informasi, apalagi di tengah pandemi ini yang lebih banyak ke arah digitalisasi, itu banyak sekali teman-teman yang harus dibaca. Seperti itu. Selebihnya itu mungkin lebih ke persiapkan, jangan malas kalau mau submit sesuatu, jangan malas karena memang yang saya mau sampaikan bahwa pada dasarnya kita kan mau mendapatkan beasiswa ya. Karena mungkin mendapatkan sesuatu otomatis effort atau usaha yang kita harus keluarkan harus lebih besar. Beda sama orang yang tidak mau beasiswa. Kalau tidak mau beasiswa, tidak perlu repot-repot urus sana sini, tapi harus bayar sendiri pakai uangnya, uang kuliahnya. Tapi karena kita mau dibiayai sama pemerintah ataupun perusahaan swasta, ya tentu kita harus berusaha sedemikian rupa dulu, baru nanti setelah itu kita bisa happy-happy, bisa dapat uang, bisa dapat HP, bisa dapat laptop, alhamdulillahnya itu, serta bisa dapat networking atau teman-teman kita yang luar biasa. Sebenarnya yang mahal itu adalah ilmu dan networkingnya, gitu. Seperti itu. Yeah. Mungkin dari saya bisa melengkapi dari yang lain juga. Terima kasih. Terima kasih Kak Aisyah. Kita ya disingkat saja untuk Kak Anto dan Kak Akram dan Kak Budi. Silakan disampaikan closing statement yang berisi memotivasi teman-teman partisipan pada kesempatan kali ini. Silakan untuk Kak Akram. Iya. Untuk teman-teman yang ingin dapat beasiswa, yang pertama tadi tentukan niatnya, yang kedua yakin bahwa tiap usaha teman-teman itu tidak ada yang sia-sia. Mungkin untuk tahun ini belum, tapi insya Allah Allah akan tetapkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Jadi jangan putus asa kalau tahun ini belum, usaha. Yang penting teman-teman mau usaha, dan penting teman-teman bisa genjot atau bisa up jadinya untuk jauh lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain. Dan satu, berkumpul sama teman-teman juga yang memiliki minat dan passion yang sesuai dengan teman-teman yang minati. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Akram. Selanjutnya sebagai closing statement juga dari Kak Anto. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Jadi ini terakhir mungkin dari saya dan teman-teman yang lain juga mengenai apa sih tips dari ketika mendaftar beasiswa KIP kuliah ini, bagaimana lolos dan sebagainya. Sebenarnya simpel kalau KIP kuliah ini, yang penting berkasnya. Ya, di situ saja kuncinya. Jadi berkasnya harus lengkap, jangan ada berkas yang dipalsukan, dan harus pandai memposisikan diri kira-kira adik-adik ini layak atau tidak, karena banyak juga ditemukan kasus ada yang mendaftar ditemukan ternyata tidak layak dan akhirnya beasiswanya diputus. Nah, ini kan sangat merugikan sekali. Nah, kalau sekedar diputus itu kan tidak apa-apa, tetapi kalau diputus kemudian diminta untuk mengembalikan dana yang pernah diberikan oleh pemerintah, nah itu kan lain lagi anunya kan. Dan itu ada loh kasus yang seperti itu, dan di UNAS juga ada beberapa kasus yang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau ini sedikit lah supaya ketika nanti pada saat menerima KIP kuliah, bagaimana caranya bisa mempertahankan KIP kuliahnya itu. Nah, karena pemerintah juga punya sistem mengevaluasi teman-teman ini apakah bisa melanjutkan KIP kuliahnya atau tidak, karena kita durasinya itu 4 tahun ya, 4 tahun atau 8 semester. Nah, itu di luar dari pendaftar ongoing ya. Jadi ada juga ongoing, dan di tengah-tengah semester itu bisa mendaftar sebagai peserta KIP kuliah. Sama mungkin seperti teman-teman yang lain, mencari bagaimana teman-teman bisa mencari motivasi dari diri sendiri. Kira-kira kenapa saya harus mendapatkan beasiswa itu? Kenapa saya harus mempertahankan beasiswaku? Kalau saya tidak bisa mempertahankan beasiswaku, kira-kira kenapa? Apa akibatnya? Nah, itu kan pertanyaan
yang tentunya tidak bisa dijawab oleh saya, tetapi pertanyaan ini bisa dijawab oleh teman-teman sendiri. Nah, kalau teman-teman bisa mendapatkan jawaban itu, artinya teman-teman tahu motivasi dalam dirinya itu seperti apa. Nah, itu. Kemudian selanjutnya sama juga dengan yang disampaikan sama kakak-kakak yang lain mengenai lingkungan. Lingkungan itu penting sekali. Lingkungan itu penting sekali untuk memotivasi diri dan mencari visi yang sama dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, kalau di bidik misi sendiri atau di KIP kuliah sendiri, nanti pada saat teman-teman diterima, saya mungkin bisa menyarankan untuk bergabung di IKAP Unhas, Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidik Misi Unhas. Instagramnya bisa di follow IKAP_Unhas. Di IKAP itu teman-teman bisa belajar dengan kakak-kakak yang lain dan cakupannya sangat luas ya, se-Unhas, jadi semua fakultas ada dan kita juga punya program nasional, sama juga mungkin dengan kakak-kakak yang lain, beasiswa yang lain, ada program nasional jalan-jalannya dan sebagainya. Nah, saya juga pernah merasakan itu, sudah ke Jawa, ke Sumatera dan berbagai daerah yang lain yang sebelumnya tidak saya bayangkan saya bisa datang ke tempat itu, dan luar biasanya adalah gratis, kita dibiayai oleh pemerintah seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir mungkin dari saya, yang paling penting adalah untuk memotivasi diri kita adalah aspek spiritual, ya, aspek spiritual, karena apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, ada hal-hal yang lain, kekuatan yang lain yang tidak bisa kita pikirkan secara logika, tetapi itu bisa membantu kita dalam kehidupan kita, apakah itu mempermudah jalan kita, memberikan ketenangan dan sebagainya. Nah, itu juga penting saya kira. Jadi apapun agamanya mungkin teman-teman yang hadir di sini, silakan perkuat aspek spiritual itu. Saya kira itu dari saya, silakan. Ya, terima kasih sangat luar biasa dari Kak Anto. Ya, kesempatan yang terakhir kita berikan ke Kak Budi. Singkat saja Kak Budi untuk memotivasi teman-teman untuk tetap semangat mendapat beasiswa. Silakan Kak Budi. Iya, terima kasih Kak Erwin. Semoga tidak terganggu. Kak, boleh sedikit? Iya, sedikit gini sebenarnya. Sebenarnya tadi sudah ada semua dari narasumber yang lain. Tapi kalau 3G itu, kalau saya pribadi dari dalam yang saya biasa lakukan, yang pasti pertama motivasi seperti yang lainnya, motivasi. Kemudian tadi sama Kak Anto, itu masuk dalam kategori apa ya? Misalnya banyak berdoa, restu orang tua, pasti kan. Jadi kemudian kerja keras, ini yang paling utama karena hampir semua beasiswa tanpa kerja keras, hard work, meskipun ada yang bilang kerja keras itu tidak benar, tapi itu salah satu unsur daripada kerja cerdas salah satunya. Kemudian pelajari beasiswanya. Kalau misalnya adik-adik mau memilih beasiswa apa, misalnya mau memilih beasiswa ISDP, biasanya Kak Akram atau biasanya Kak Aisyah atau Kak Anto ataupun beasiswa lain, pelajari beasiswanya apa syarat-syaratnya segala macam. Kemudian persiapkan sejak dini, persiapan lebih awal. Saya di beasiswa Karir Global Scholars ini, itu kita bisa mendaftar di tahun kedua pada saat kuliah. Saya sudah persiapkan pada saat maba seperti kalian. Saya cari, kemudian persiapkan, oh ternyata ada senior di akuntansi yang dapat, dan saya sempat tanya-tanya. Dan dari situ saya persiapkan semua apa-apa yang kriteria yang dibutuhkan beasiswa itu. Dari kegiatan sosial yang paling mereka inginkan, kemudian leadership. Nah, itu saya tempat di sana, sehingga pada saat waktu apply, kriteria itu sudah ada di dalam diri saya seperti itu. Jadi persiapan lebih awal lagi. Karena yang lebih awal start biasanya lebih cepat sampai, meskipun tidak semestinya seperti itu biasanya. Kemudian yang terakhir personal branding. Ini sempat tadi disampaikan sama Kak Aisyah, masuk dalam kategori misalnya kita mau dikenal sebagai sosok apa, itu kan masuk dalam kategori personal branding. Interpersonal skill kita, kemampuan berbahasa, kemampuan komunikasi ke orang lain. Kalau yang masih merasa insecure bisa diatasi, yang merasa masih introvert bisa diatasi lagi juga dengan berkumpul dengan lingkungan yang baik seperti yang tadi kakaknya yang lain sebut. Jadi kenali diri kita sejak dini sehingga kita bisa membangun personal branding kita di sana. Misalnya saya lebih banyak aktif di komunitas, lebih banyak aktif di kegiatan sosial. Jadi saya berusaha untuk memperkenalkan diri saya bahwa saya orang seperti ini, saya aktif seperti ini. Orang langsung tahu, oh Budi, oh dia kayaknya
sosok yang di lingkungan atau di komunitas-komunitas seperti itu. Karena saya juga bukan orang lomba-lomba, tapi dulu sih beberapa beasiswa juga. Nah, kemudian itu sih secara umum ya. Dan terakhir, sebagai mungkin penutup yang lain, semoga besok yang masih besok masih ada beberapa beasiswa lain yang kalian bisa ketahui lebih jauh. Dan kalau misalnya kakak-kakaknya nanti ini bisa komunikasi, bisa langsung hubungi saja mereka secara langsung. Ya, semoga kegiatannya bermanfaat ya. Terima kasih Kak Erwin, dan saya kembalikan ke Kak Erwin. Ya, terima kasih untuk Kak Budi, dan terima kasih untuk semua narasumber pada kesempatan kali ini yang telah memberikan ya informasi atau presentasi terkait beasiswanya dan sangat luar biasa. Ya, kita berikan apresiasi dengan mendoakan semoga kedepannya teman-teman awardee atau teman-teman narasumber pada kesempatan kali ini tetap diberkahi oleh Tuhan. Ya, sebagai closing statement dari saya sebagai narasumber pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita selalu ingat. Yang pertama, dalam mendapatkan sebuah beasiswa, kita harus pertama memperbaiki niat dan tujuan kita. Yang kedua, tetap percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki and be yourself. Yang ketiga, ya perbanyak atau sering mengikuti kegiatan-kegiatan baik kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang teman-teman senangi untuk dijalankan. Dan yang paling terakhir, teman-teman harus memasang mindset siap tempur, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat meraih beasiswa yang diinginkan.